Mangertya sejatining urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Menginjak ke pertanyaan berikutnya dari Mas Rudi Roga. Nyuwun miterang papan dununge leluhur mugi dipun babaraken rahayu sagung dumadi. Papan itu tempat, dunung itu tujuan. Jadi tempat dan tujuan leluhur itu apa? Ya alam kamulyan sejati. Jadi orang setelah mati raga itu akan melanjutkan perjalanan alam pangrantosan namanya. Kemudian nanti ada waktunya untuk menembus ke dimensi keabadian. Nah, setelah melalui alam pangrantosan ini ya, ini bisa lama, bisa cepat, tergantung dharma atau amal kebaikan masing-masing orang. Setelah seseorang selesai menuntaskan karma dan lain-lain di alam pangrantosan atau penantian ini, kemudian seseorang akan masuk ke alam keabadian. Nah, di situ keabadian itu nanti ada level bawah, ada level menengah, atas dan seterusnya. Maka kalau orang Jawa menyebutnya ada level kemuliaan, ada juga level kemuliaan sejati atau kemuliaan yang sejati. Ini tentu saja beda. Leluhur kalau sudah menyelesaikan perjalanannya dari meninggalkan raga, masuk ke alam pangrantosan, kemudian masuk ke dimensi keabadian, kemudian di situ ditentukan masuk ke level kamulyan atau kamulyan sejati, itu baru kemudian leluhur bisa memilih mau hidup terus di alam keabadian atau alam para leluhur yang di sana rumusnya berbeda dengan kehidupan secara fisik di planet bumi ini. Itu leluhur bebas. Kalau memilih untuk hidup tinggal di dimensi bumi ini juga bisa, tetapi akan terkena rumus yang berlaku di dimensi bumi, yaitu ada lapar, ada haus, ada sakit, ada ngantuk, tidur, itu ada. Tapi yang tidak ada, sudah tidak ada kematian bagi leluhur. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari siapa tadi, ada sedulur yang bertanya tentang para leluhur kok perang dengan pasukan langit atau apa, terus leluhur di Nusantara itu banyak yang mati. Nah, ini kalau menurut saya ya mitos atau itu dongeng aja, dongeng menjelang tidur ya. Leluhur itu ya wis ra iso mati, mati kan rogo. Saliyane rogo apa? Sukma mati. Roh sejati atau sukma itu mati. Apa yang ditinggalkan sukma? Kalau orang yang masih hidup kemudian mati, berarti kan sukmone meninggalkan raga. Nah, kalau leluhur yang sudah tidak memakai raga, apa sih ditinggalkan sukma? Ya leluhur tidak bisa mati. Yang namanya aja alam keabadian. Itu ada burung Korea yang ada burung yang keok-keok itu kayak gitu. Memang biasanya kalau lagi banyak orang yang meninggal itu sering dengar burung seperti itu. Kemudian kembali ke leluhur ya. Kalau orang yang sudah mati kemudian masuk ke alam keabadian itu kan seperti diumpamakan itu naik kelas dari kelas 1 naik ke kelas 2. Syarat naik kelas itu apa, Mas? Syarat naik kelas itu kan nilainya harus cukup. Nilai itu apa? Nilai itu ya dharma ini. Nah, kita cukup nilainya enggak untuk naik kelas? Kalau enggak cukup nilainya, ya kita berarti gagal naik kelas. Orang yang gagal naik kelas kemana? Ya itulah yang kemudian masuk ke raga binatang, raga apa itu. Itu bagi orang-orang yang gagal naik kelas. Karena dharmanya kurang. Karena orangnya ya terlalu jahat waktu hidup. Akhirnya ditolak oleh dimensi keabadian. Nilainya kurang. Yuk balik lagi ke dimensi bumi. Mau masuk ke raga, ya sudah nggak ada. Raganya udah rusak, udah busuk. Karena udah mati kan. Otomatis ini akan mencari raga-raga terutama binatang. Nah itu kalau ke binatang ya tentu saja binatang yang frekuensinya itu sama. Kalau yang jahat banget, bahkan binatang pun nggak ada yang pantas untuk dimasuki. Nah, kemudian kalau nggak ada
tubuh binatang yang pantas untuk dimasuki. Terus kemana roh yang ditolak di alam keabadian yang gagal naik kelas itu? Ya itu akan menjadi roh jahat yang akan menghuni tempat-tempat angker, tempat-tempat bawah jembatan dan lain-lain ya. Rumah kosong itu kadang isinya atau penghuninya bukan murni hantu atau bukan entitas hantu beneran, tapi kadang yang tinggal di situ roh jahat. Ya, artinya asalnya memang roh manusia yang jahat gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari sedulur Irma Yulianti. Ini pertanyaan dari Mbak Irma Yulianti. Buat langkah pertama bagi orang yang hendak kembali pada ajaran leluhur atau laku, apa yang harus dilakukan sebagai pondasi? Orang kalau hendak kembali kepada ajaran leluhur ya, pertama harus memahami, harus paham bahwa kita mendekatkan diri pada leluhur kita itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita koreksi dulu pemahaman yang selama ini keliru. Kita koreksi dulu cara berpikir yang salah selama ini. Yang kadang menganggap leluhur itu sudah nggak bisa apa-apa. Leluhur itu sudah nggak bisa datang ke anak turunnya, anak keturunannya. Leluhur itu sudah nggak bisa dibekteni lagi. Nah, itu semua harus dikoreksi, harus diriset. Langkah pertama, orang yang hendak kembali ke ajaran leluhur ya berbaktilah kepada leluhur. Esensinya kenapa kok leluhur harus dibekteni ya? Itu karena apa? Ya ini esensinya, kita berbakti pada orang yang telah menurunkan diri kita, yang telah melahirkan diri kita. Yang pertama, paling dekat di atas kita itu siapa? Ya orang tua. Di atasnya orang tua ada orang tuanya orang tua atau kakek nenek. Kemudian terus ke atas. Itu kan orang-orang cikal bakal asal muasal adanya kita. Jadi disitulah esensi ajaran sangkan paraning dumadi. Orang kalau memahami sangkan paraning dumadi, pasti akan berbakti pada kedua orang tua dan para leluhurnya. Akan menghormati. Dan alam semesta membalas kebaikan yang kita lakukan, bakti yang kita lakukan pada orang-orang yang menurunkan kita. Itu alam semesta akan membalas dengan kemakmuran jiwa raga. Makanya anak-anak yang sukses itu mayoritas pasti anak yang berbakti pada kedua orang tua. Nah, kalau ditingkatkan bukan hanya berhenti di kedua orang tua tapi lebih tinggi lagi pada leluhurnya, itu akan membawa dampak yang lebih hebat lagi secara positif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai pondasi yaitu kembali berbakti pada para leluhur dengan cara misalnya kita ziarah, kita bersihkan makam. Kalau orang tua masih ada ya kita berbakti sebagaimana mestinya anak bakti pada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal, ya makamnya kita rawat. Tidak hanya kita doakan dari rumah, juga kita datangi kuburannya. Ya. Terus keep kontak, keep interaksi terus dengan para leluhur. Kalau malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon, kita juga mau bikin bisungsung, atur bisungsung. Karena pada malam-malam itu leluhur kan sering banget nengok kita. Nah, itu inti atau pintu masuk kita kembali ke ajaran leluhur. Kemudian yang kedua itu ya mulai pahami dan jalankan local wisdom atau kearifan lokal. Kearifan lokal itu ya semua ilmunya orang Jawa, ngilmu urip, kebijaksanaan hidup untuk orang Jawa. Yaitu pelajari terus dan kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mulai dari situ ya pintu masuknya. Ya mudah-mudahan ini sudah bisa mengantarkan pada pemahaman yang lebih baik lagi ya. Walaupun kalau saya jabarkan betul-betul ya ini bisa panjang banget nanti. Ini saya lanjutkan dulu ke pertanyaan sedulur-sedulur yang lain. Ini dari Mas Luhur Lewekas. Rahayu Ki Sabda, kalau nyekar ke makam ortu dan simbah-simbah itu apa yang diucapkan? Mature pripun? Yang paling gampang. Terus kalau buat nyuguh di rumah itu mempersilahkan atau lema serahke itu gimana? Yang gampang diucapkan pakai bahasa Jawa. Jadi gini, ini sudah saya tulis di beberapa blog, di beberapa video saya ya
tentang tata cara untuk berinteraksi dengan leluhur sudah ada videonya. Tapi tidak apa-apa, ini saya berikan contoh ya. Pada saat kita nyekar ke makam itu ya yang pertama saya ucapkan ya biasanya kalau bahasa Jawa, kula ingkang marak sowan, sebutkan nama kita. Kula sabdo langit ingkang marak sowan eyang kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula dumateng eyang nika ngaturaken sekararung gondo ngarum kinanrenan gantal kinang dadi saha duku arum pinangka raos bekti kula dumateng eyang mugi dipun tampi kanthi remen. Nah, seperti itu sudah cukup. Monggo nanti bisa diulang di video bagian ini. Terus kemudian pada saat nyuguh di rumah ya seperti itu, hampir sama lah. Para leluhur ingkang nurunaken kula, para leluhur ingkang nurunaken kalau sudah punya suami atau istri ya sebut yang menurunkan para leluhur yang menurunkan suami saya, para leluhur yang menurunkan istri saya, para leluhur Agung Ratugung Binatoro yang sudah pernah saya ziarahi maupun belum. Ya. Perkenankan saya mengaturkan pisungsung atau suguhan segahan berupa teh tubruk, kopi tubruk, dan lain-lain, ya, termasuk kembang setaman. Sebagai rasa bakti kami kepada para leluhur, terima kasih kami pada semua orang-orang yang sudah menurunkan. Dan jangan lupa nyuwun tambahing sawab berkah donga pangestu agar supaya menjadi sifat kandel dalam melakoni meneruskan hidup ini. Dalam kondisi seburuk apapun, mugi kersa para leluhur tansah jangkung jampangi. Begitu ya, Mas Luhur Lewekas. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan